Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, berjumpa lagi dengan Pak Andre ya. Pagi ini Pak Andre akan menjelaskan arah mata angin dan denah. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mencermati informasi tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, yang pertama kali Pak Andre akan jelaskan adalah arah mata angin. Apa itu arah mata angin? Oke. Jadi, arah mata angin ialah panduan untuk menentukan arah suatu tempat atau acuan atau apalagi ya. Kalau orang Jawa menyebutkan adalah ancer-ancer. Jadi kalian itu harus punya panduan untuk menentukan arah suatu tempat. Arah apa saja itu? Oke. Jadi keempat arah utama di mata angin itu adalah utara, timur, selatan, dan barat. Jadi ada 4 arah mata angin yang paling utama ya. Sedangkan selain itu juga ada arah yang lain yaitu tenggara, barat, misalkan Pak Andri urutkan ya dari atas, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, kembali lagi ke timur laut. Oke. Itu kalau 8 arah dalam mata angin. Selanjutnya, di mana saja arah mata angin dapat kamu temukan? Oke, dilihat di sini ada sebuah peta. Arah mata angin itu biasa kalian temukan di peta ya. Nah, kalau di sini di contohnya ada di sebelah kiri bawah. Tuh, perhatikan panah berwarna hitam. Arah mata angin itu digunakan dalam peta untuk menunjukkan arah di mana peta itu berada. Jadi misalkan Indonesia ini ya berada di garis khatulistiwa, arah utaranya itu di sebelah mana, timur itu sebelah mana, barat itu sebelah mana, itu harus jelas. Oke. Kalau sudah paham, sebenarnya di dalam peta ini salah satu contoh peta manual. Pak Andri akan beri contoh juga penerapan arah mata angin di dalam peta digital. Nah, salah satunya Pak Andri ambil contoh aplikasi Google Earth. Nah, di Google Earth ini arah mata angin itu ditunjukkan di pojok kanan bawah. Nah, di pojok kanan bawah itu ada arah mata angin yang menunjukkan garis merah dan putih. Garis merah itu menunjukkan arah yang mengarahkan ke kutub utara, sedangkan garis yang berwarna putih itu menunjukkan arah ke kutub selatan. Misalkan bumi ini Pak Andri putar-putar, nah jarum arah mata anginnya juga akan bergerak sesuai dengan arah bumi ini bergerak. Oke. Coba kita zoom sama-sama, kita menuju ke Indonesia ya. Oke. Indonesia. Oke, agar coba ini peta Jawa Tengah. Oke. Kita menuju Semarang. Di Semarang kita akan ketik SD Umul Qura Semarang. Tempatnya ada di mana persisnya kita lihat sama-sama. Nah, jadi di situ ya. SD Umul Qura. Kita akan coba zoom ke sana. Nah, begini penampakannya secara 3 dimensi. Oke. Ini penampakan SD kita dari depan. Jadi SD kita ini menghadap ke arah mana? Ayo coba. Kalau misalkan utaranya di sebelah sana, nah ini utaranya. Lihat panah di sebelah pojok kanan bawah. Kalau utara berada di arah situ, berarti SD kita atau kantor TK ini itu menghadap kemana? Nah, TK ini menghadap kemana? Sedangkan gedung SD kita itu menghadap kemana? Ayo. Kalau misalkan arah utaranya di sebelah situ. Oke, kalau sudah paham, kalau sudah tahu mana arahnya, kita akan zoom out kembali dan kembali ke slide-nya. Oke, kembali ke slide-nya.
Oke, jadi kita sudah tahu ya perbedaan antara peta manual atau peta yang berbentuk cetak dan peta yang berbentuk digital, dan cara mengetahui arah mata anginnya. Lanjut. Oke, jadi selain tadi ada alat yang digunakan untuk mengetahui arah mata angin. Alat apa itu? Yang pertama adalah kompas. Oke, yang pertama dan utama yang biasa kita gunakan untuk menentukan arah mata angin adalah kompas. Bagaimana cara mengetahui arah mata angin dengan kompas? Ini langkah-langkahnya. Mantri kasih penjelasan. Kalau kalian membawa sebuah kompas, pastikan kompas ini berada di permukaan yang datar. Misalkan di lantai bisa, di meja bisa, di telapak tangan pun bisa, asalkan dengan posisi yang datar ya, atau rata-rata air. Oke, setelah itu diamkan beberapa saat sampai jarum kompas yang tadinya bergerak itu akhirnya berhenti. Nah, jarum yang berwarna merah biasanya ya, itu akan menunjukkan ke arah utara. Sedangkan arah berlawanan dengan jarum adalah arah selatan. Jadi berarti arah timur itu sebelah mananya utara. Berarti arah barat itu sebelah mananya utara. Nah, coba kalian tentukan sendiri. Nah, di sini ada contoh bentuk kompas. Itu ada kompas manual atau biasa yang disebut di pramuka itu kompas bidik. Itu fungsinya untuk membidik suatu benda dari kejauhan. Jadi kalian dengan kompas itu bisa mengira-ngira jarak dan arah mata angin dari suatu tempat. Bisa menentukan arah mata angin lewat ponsel pintar kita juga. Nah, di era sekarang itu sudah serba canggih. Tapi ketika kalian berada di sebuah tempat yang tidak ada sinyal, tidak ada, dan kalian pun tidak membawa kompas, apa yang harus kalian lakukan? Oke, bagaimana cara mengetahui arah mata angin tanpa menggunakan kompas? Ayo, misalkan kalian terdampar di sebuah pulau terpencil atau di sebuah hutan yang dalam, apa yang harus kalian lakukan untuk mencari pertolongan dan mencari jalan keluar? Oke, yang pertama adalah mencari arah terbit atau terbenamnya matahari. Coba kalian biasa melihat matahari terbit dan terbenam. Kalau arah terbitnya matahari itu datang dari arah mana? Dari arah timur. Sedangkan matahari terbenam di arah mana? Barat. Ya. Selanjutnya, tempat tumbuhnya lumut. Jadi ketika kalian berada di dalam hutan dan dan menemukan sebuah lumut yang tumbuh di pohon, lumut ini akan berada di bagian yang membelakangi datangnya sinar matahari. Kenapa kok bisa begitu? Karena lumut itu butuh kelembapan yang cukup banyak atau cukup tinggi. Kenapa seperti itu? Ketika matahari datang menyinari pada saat pagi hari, nah di saat itulah lumut akan mencari tempat yang tingkat kelembapannya itu tinggi. Jadi lumut itu akan tumbuh membelakangi arah datangnya sinar matahari ketika matahari itu terbit waktu pagi hari. Jadi lumut akan selalu menghadap ke barat. Lanjut. Nah, sedangkan bagaimana kalau kalian terjebak atau tersesat di sebuah kota? Nah, ini kalian hanya punya alternatif. Yang pertama, mencari tempat ibadah. Nah, jadi ketika kalian masih berada di area atau tempat yang berada di komunitas muslim, baiknya ketika kalian mencari arah mata angin, itu mencari tempat ibadah, bisa masjid, bisa musola ya. Jadi orang muslim ketika sholat menghadap kemana? Ayo, ke arah kiblat. Nah, kiblat itu biasanya banyak dijumpai masjid yang menghadap ke arah condong barat laut ya. Berarti ketika kalian menentukan arah bisa lihat masjid. Oh, berarti
berarti condong ke kiblat. Kiblat itu arah barat laut kalau dari posisi Indonesia ya. Oke. Selanjutnya, arah makam atau kuburan Islam. Nah, jadi makam atau kuburan Islam itu biasanya menghadap ke utara selatan. Nah, nisannya itu berada di sisi utara karena umat Islam itu menghadapkan kepala orang yang dimakamkan ke arah barat. Nah, oleh karena itu dengan melihat ke arah makam, kita dapat memperkirakan arah mata angin. Selanjutnya, oke, Pak Andri akan menjelaskan tentang denah. Jadi, denah itu apa sih? Nah, denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, bisa jalan juga bisa, dan lain sebagainya secara detail atau secara jelas. Denah dapat juga berarti gambar, rancangan rumah, bangunan, dan sebagainya. Sama seperti pada peta, pada denah juga terdapat arah mata angin untuk memberi petunjuk bagi yang membaca. Ada berbagai macam denah. Salah satunya denah ruangan. Oke, coba kalian perhatikan ketika ada orang membuat bangunan, arsitekturnya terlebih dahulu akan membuat rancangan bangunannya terlebih dahulu. Nah, bentuknya itu seperti ini, rancangan bangunan atau denah ruangan yang akan dibangun. Jadi, dibuat denah ruangan ini agar ketika membuat rumah itu tidak kebingungan, ya. Tahu di mana letak kamar tidur, tahu di mana letak ruang tamu, tahu di mana letak halaman, garasi, dan lain sebagainya. Jadi, coba diperhatikan di gambar berikut. Ayo, garasi itu berada di nomor berapa? Kalau gudang berada di nomor berapa? Kalau kamar tidur itu ada di mana saja? Yo. Dari nomor tersebut kan jelas mana tempatnya dan di mana saja ruangannya. Sedangkan ini seharusnya ada arah mata anginnya juga ya ketika pembuatan denah seperti ini. Ini karena yang Pak Andre dapatkan tidak ada arah mata anginnya, jadi pasti akan menyulitkan ketika membuat ruangan tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua adalah denah lokasi. Nah, ini ada salah satu contoh arah mata anginnya ya, itu dilihat bisa di pojok kanan atas. Berarti denah ini bagian atasnya itu menunjukkan arah utara. Nah, berbeda dengan denah ruangan tadi, di sini denah lokasi itu menunjukkan di mana keberadaan atau letak rumahmu. Misalkan di sini rumah Mita, itu letaknya itu di mana tuh? Oke, tetangganya itu siapa saja, berada di sebelah toko apa. Nah, itu kan jelas. Di sini juga ada balai desa. Balai desa itu terletak di antara rumahnya siapa dan siapa. Itu harus jelas. Di jalan apa? Nah, itu bisa dilihat jalannya. Oke, kalau sudah paham, bisa lanjut. Nah, ini untuk tugas kalian di rumah, buatlah denah ruangan atau lokasi rumahmu. Pilih salah satu saja, nggak usah dua-duanya dibuat. Misalkan denah ruangan, bisa lihat contoh gambar sebelumnya. Lokasi rumahmu, bisa lihat gambar sebelumnya juga. Gambarlah di kertas HVS atau di buku gambar. Nah, ini jangan lupa diberi arah mata angin. Nanti gambarnya difoto dan dikirimkan ke Pak Andri seperti biasa ya. Oke. Kalau sudah selesai, dikerjakan. Oke. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Dan Pak Andri akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.